Sepanjang semester 1 juga telah melakukan 2 kegiatan operasi tangkap tangan dan teman-teman sudah mengikuti semua. Ya mohon maaf baru 2. Sebetulnya kalau KPK kemudian mampu melakukan upaya-upaya operasi tangkap tangan yang cukup masif, kami dari KPK berharap betul-betul memberikan efek jerah. Ya mohon doa dari teman-teman untuk kemudian kita bisa lebih banyak OTT. Tentang hasil kinerja semester 1 tahun 2025. Di tahun 2025 ini merupakan momentum penting bagi KPK untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi dalam kerangka kerja yang holistik dan integratif. KPK terus menjalankan mandat berdasarkan 4 pilar utama, yaitu penindakan, kemudian pencegahan, pendidikan anti korupsi, serta melakukan koordinasi dan supervisi. Yang pertama, bahwa di tengah dinamika pemberantasan korupsi, apapun yang terjadi harus terus berlanjut. Penguatan kelembagaan KPK dan kolaborasi bersama banyak pihak terus dilakukan agar pemberantasan korupsi semakin efektif dan berdampak nyata. Pada semester 1 2025, KPK terus memperkuat kampanye digital KPK yang berfokus pada bidang pembangunan dan penguatan integritas masyarakat Indonesia, pendidikan anti korupsi, sosialisasi dan kampanye anti korupsi, dan penguatan peran serta masyarakat. Pendidikan anti korupsi, KPK meluncurkan survei penilaian integritas SPI pendidikan sebagai instrumen pemetaan risiko korupsi dan capaian pendidikan anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan. Dari SPI pendidikan tersebut didapati sejumlah temuan seperti ketidakjujuran akademik, gratifikasi, penyimpangan dana BOS, hingga pungli dalam PPDB. Wawasan dan pengetahuan tentang pendidikan anti korupsi bagi satuan pendidikan yang melibatkan 17 sekolah madrasah di wilayah Jabodetabek. Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau JNBA. Di tahun 2025, KPK menyapa langsung masyarakat melalui roadshow Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi sebagai strategi edukasi publik berbasis keterlibatan. JNBA hadir dengan konsep baru, tidak lagi menggunakan bus namun kendaraan yang lebih fleksibel untuk menjangkau. Kemudian kampanye digital. Lewat kampanye digital merupakan KPK tidak lagi sekedar menyampaikan norma, melainkan membangun koneksi, mengajak refleksi dan menumbuhkan kesadaran korektif untuk menjadikan integritas sebagai bagian dari gaya hidup melalui berbagai kanal. Program kampanye publik diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai strategi pencegahan korupsi melalui kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD. Program ini melibatkan 38 provinsi, 514 kabupaten, dan 1057 BUMD, city building 6.650 orang. Untuk mendorong inovasi, KPK juga akan memberikan penghargaan kepada Pariwara Anti Korupsi 2025. Memperluas desa anti korupsi menjadi 111 desa, tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, Maluku, serta Papua. Kita juga mengembangkan kabupaten kota anti korupsi di tahun 2024, yakni Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Badung, Kota Surakarta, Kota Payakumbuh. Penguatan komunitas dan tokoh masyarakat atau peran serta masyarakat. Hingga semester 1 tahun 2025 ada 11.486 perwakilan tokoh agama, pemuda, dan komunitas ikut serta dalam program pembinaan peran serta masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi. Program ini memiliki sasaran strategis, yaitu meningkatkan peran serta masyarakat umum dalam berpartisipasi pada program-program upaya pemberantasan korupsi melalui bimbingan teknis ditujukan untuk para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi masyarakat.
kewajiban pelaporan LHKPN sebagai bentuk transparansi dan integritas penyelenggara negara yang bertanggung jawab. Selain digunakan sebagai instrumen pencegahan korupsi, KPK juga memanfaatkan hasil analisis LHKPN sebagai bahan masukan dalam memperkaya informasi yang akan digunakan dalam pengembangan suatu perkara tindak pidana. Anti korupsi badan usaha. Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU menjalankan 4 program utama dalam upaya pencegahan korupsi, yaitu pemetaan titik rawan korupsi pada 9 sektor prioritas, pencegahan melalui perbaikan sistem layanan pemerintahan di pencegahan melalui perbaikan sistem layanan pemerintahan di sektor-sektor tersebut, mendorong penerapan sistem manajemen anti penyuapan oleh pelaku usaha melalui panduan cegah korupsi, serta memperbaiki sistem tata kelola BUMN yang sebelumnya terjerat kasus korupsi sebagai langkah perbaikan dan pasca penindakan. Selanjutnya kami akan membacakan kinerja KPK di semester pertama, khususnya di penindakan. Kalau bicara penindakan, pasti teman-teman lebih hafal, sudah tahu semualah perkara yang ditangani oleh KPK. Jadi sepanjang semester pertama tahun 2025, ya artinya sepanjang kami pimpinan baru ini menjadi pimpinan, telah melakukan beberapa penanganan perkara, baik yang menyangkut sektor keuangan, termasuk juga penanganan perkara yang bisa memberikan dampak pada kepentingan masyarakat secara luas. Beberapa kasus diantaranya salah satunya itu yang kemarin OTT terakhir itu di Medan. Ini terkait proyek-proyek ini kan tentu untuk kepentingan masyarakat yang ternyata kemudian dikorupsi, itu menjadi perhatian juga. Kemudian juga ada di sektor keuangan, seperti penanganan perkara terkait pengadaan EDC di BRI, juga pembangunan jalan di Mempawah, Kalimantan Barat, penyaluran hibah di Jawa Timur. Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak juga. Kemudian juga di sektor sumber daya alam seperti korupsi dana CSR BI, kemudian ada kredit fiktif di BPR Jepara, perkara PT Taspen, dan yang sekarang sedang dalam proses penyidikan terus kita lakukan perkara LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, ini cukup besar, triliunan. Kemudian di KPK juga menangani beberapa perkara yang masih kemudian berdampak terhadap masyarakat secara luas, seperti pemerasan TKA itu di Kemenaker. Ini juga menyangkut hubungan internasional ini, nama bangsa kita ini. Kemudian juga digitalisasi SPBU. Nah, dari upaya penindakan ini tentu tidak hanya memberikan efek jera pada para pelaku, tapi juga memberikan optimalisasi pemulihan keuangan, aset recovery. Sebagai sumbangsi nyata KPK, dan hingga semester 1 2025 ini KPK telah berhasil memulihkan keuangan negara sekitar 394 miliar sekian. KPK juga turut menyusun langkah-langkah optimalisasi pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi itu sendiri, yaitu dengan melalui akselerasi lelang benda sitaan,
tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Ini supaya lebih cepat. Pemanfaatan gedung penyimpanan aset dan juga partisipasi aktif dalam mendorong pengesahan RUU perampasan aset ini penting juga ini. Jadi kita juga selalu terus mendorong ke legislatif. Nah, kalau dari jumlah penanganan perkara yang ditangani oleh KPK sepanjang semester pertama ini, penyelidikan ada 31, penyidikan 43, di proses penuntutan ada 46, dan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ingkrah 31, dan sudah dieksekusi 35. Ini tentu juga dari beberapa perkara yang sudah berproses dari tahun-tahun sebelumnya yang kemudian baru ingkrah di semester pertama tahun 2025 ini. Penanganan perkara di KPK salah satunya teman-teman sebenarnya bermula dari mana? Dari pengaduan masyarakat. Jadi peran aktif masyarakat itu memang sangat penting untuk KPK, dan selama Januari hingga Juni 2025 ini ada sebanyak 2.273 pengaduan. Nah, dari jumlah tersebut kemudian setelah dilakukan verifikasi telaah 254 ternyata tidak lengkap gitu. Ya, banyak hal yang kemudian ternyata bukan penyelenggara negara, kemudian ternyata tidak ada unsur-unsur korupsinya di sana gitu. Adapun laporan yang dilaporkan diantaranya 325 laporan itu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. 126 laporan dengan keterangan lainnya serta 103 laporan mengenai suap. Jadi suap masih cukup masif terjadi, tergambar dari laporan yang masuk ke KPK. Nah, KPK juga masih punya hutang. Apa itu? DPO kita hingga hari ini belum berhasil kita tangkap. Ini DPO kita yang memang hingga saat ini KPK sudah melakukan upaya-upaya berkoordinasi dengan penegak hukum lain, berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk bisa menangkap mereka, tetapi hingga hari ini belum berhasil. Mudah-mudahan berkat doa dari seluruh masyarakat Indonesia, KPK bisa segera menyelesaikan hutang ini. Sepanjang semester 1 juga telah melakukan 2 kegiatan operasi tangkap tangan, dan teman-teman sudah mengikuti semua. Ya, mohon maaf baru 2. Sebetulnya kalau KPK kemudian mampu melakukan upaya-upaya operasi tangkap tangan yang cukup masif, kami dari KPK berharap betul-betul memberikan efek jera. Ya, mohon doa dari teman-teman untuk kemudian kita bisa lebih banyak OTT.